Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat beribadah di hari Paskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman pada ibadah hari ini adalah Pendeta Roslin Manopo. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita memulai ibadah kita pada saat ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing bagi kita pada ibadah minggu di pagi hari ini terambil dari kitab Imamat pasal 1 ayatnya yang keempat yang menyatakan, lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya.
Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertai juga. Jemaat dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa kita. Kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami, sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami dan senantiasa bergumul dengan dosa kami. Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah, dan baharulah batin kami dengan roh yang teguh. Jangan membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat dan daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Demikianlah pengakuan kami. Dengarlah ya Tuhan. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan di dalamnya mau bertobat, maka bagi kita pada saat ini disampaikan berita anugerah pengampunan seperti yang tertulis di dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-16 dan ayatnya yang ke-17 yang menyatakan, sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa
dan kesalahan mereka. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam kitab Yakobus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-18 yang menyatakan, "Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam dunia untuk mereka yang mengadakan damai." Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bersama-sama kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita membuka Alkitab kita bersama-sama dari kitab Perjanjian Lama, kitab Imamat pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Ketika kita sudah boleh mempersiapkannya bersama-sama,
mari kita satukan hati kita. Kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Firman-Mu akan disampaikan bagi kami di hari ini, hari Minggu, di mana kami boleh kembali datang beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan, sekalipun kami selaku jemaat, kami beribadah di rumah masing-masing. Tetapi kebenaran firman-Mu tetap ditaburkan bagi kami. Karena itu biarlah hikmat dan pengertian daripada Allah lewat kuat kuasa Roh Kudus yang akan menuntun kami, yang tidak hanya kami mengerti dan pahami, tetapi di dalamnya kami mampu untuk memberlakukan kebenaran firman Tuhan itu dalam hidup beriman kami. Maka biarlah ya Tuhan, Engkau Allah yang bersabda bagi kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Imamat 1 ayat 1 sampai 9 yang menyatakan korban bakaran. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antara kamu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu berkenan untuk mengadakan perdamaian baginya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan. Dan anak-anak Harun, imam-imam itu, harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia mengguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air, dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah, dan sebagian korban bakaran, sebagian korban api-apian, dan yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman-Nya dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara-saudara,
Kalau kita melihat, menyimak akan pembacaan kita pada hari ini, hari Minggu pertama di bulan Mei, kita bersyukur bahwa kita boleh diperkenankan Allah untuk hadir kembali, walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing. Tetapi mari kita melihat akan apa yang disampaikan lewat pembacaan kita, yaitu kitab Imamat pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Bacaan kita hari ini bicara tentang persembahan umat Israel sebagai bagian dari kehidupan beriman mereka kepada Allah, Sang Pemberi kehidupan. Nah, persembahan dalam bahasa Ibrani disebut korban, artinya menghampiri. Dengannya persembahan dapat dipahami sebagai tindakan umat yang menghampiri, yaitu mendekat, mendatangi Allah. Yang artinya juga memperlihatkan bahwa persembahan pertama-tama itu adalah soal tindakan aktif untuk datang mendekat kepada Allah. Persembahan adalah soal kerinduan yang diungkapkan secara nyata dalam tindakannya untuk mencari Allah, mendekat, dan menemui Allah. Nah, sehingga dalam bacaan kita pada saat ini kemudian diatur secara rinci, dan aturan ini diatur oleh Allah. Sehingga aturan ini diatur secara rinci oleh Allah, apa yang harus dilakukan umatnya ketika menghampiri Allah. Kalau kita melihat hal yang pertama, digambarkan bahwa bangsa Israel diajak untuk membawa ternak sebagai persembahan bakaran. Dalam ayatnya yang kedua dan ketiga dari bacaan kita pada saat ini. Dalam persembahan yang disampaikan memang ada beberapa hal atau ada beberapa persembahan yang harus dilakukan oleh umat pada saat itu. Tetapi di sini yang Allah maksudkan adalah ketika umat menghampirinya, mereka tidak menghampiri dengan tangan kosong. Ya, sehingga ada jenis-jenis persembahan yang diatur, yang akan diberikan. Jadi di dalamnya ada jenis ternak yang diatur, yaitu ada lembu sapi atau kambing domba yang jantan. Dan kambing domba ini adalah kambing domba yang betul-betul tidak bercacat. Ya, sehingga kalau kita lihat dalam masyarakat Israel kuno, kedua jenis ternak ini adalah hewan peliharaan. Nah, itu berarti yang Allah kehendaki dari pemberian umat itu adalah sesuatu yang datang dari diri mereka, dari milik mereka, yang merupakan hasil usaha mereka dengan kualitas yang terbaik. Dan yang kedua, meletakkan tangan di atas kepala ternak dan membakar habis ternaknya. Dalam ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ke-9. Nah, ini dilakukan pada saat hewan akan disembelih. Yang di dalamnya juga hendak menunjukkan bahwa umat menyatukan diri dengan binatang yang mewakilinya. Nah, tindakan simbolik ini mau mengungkapkan ide penggantian. Ketika binatang itu mati, seakan-akan orang yang mempersembahkannya juga ikut mati, namun juga tetap hidup untuk melayani Allah. Seluruh korban kemudian dibakar habis dan tidak ada yang tersisa. Bapak Ibu saudara-saudara,
pada bagian ini ditunjukkan bahwa persembahan umat bagi Allah itu diberikan tidak hanya dari hasil usaha dengan kualitas yang terbaik, tetapi juga dipersembahkan sepenuhnya, seutuhnya, tanpa harus dibagi-bagi. Dengan begitu, persembahan umat berkenan kepada Allah, menyenangkan hati Allah. Nah, berdasarkan catatan tersebut di atas, mari kita memberikan penegasan pada beberapa hal. Hal yang pertama, bagaimana kita memaknai persembahan dalam kehidupan beriman kita. Bahwa persembahan bukan sekedar bagian liturgi, bukan soal kemampuan rupiah semata. Tetapi persoalannya persembahan adalah soal tindakan kita yang aktif, yang kreatif untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Menyadari bahwa segala sesuatu yang kita miliki dan kita nikmati sampai saat ini, itu semuanya datang dari Tuhan. Dan kesadaran ini akan terus menimbulkan kerinduan di dalam diri kita untuk senantiasa mencari dan menjumpai Allah dalam hadiratnya yang kudus melalui persekutuan-persekutuan yang kita bangun, baik secara bersama atau komunal ataupun secara pribadi atau personal. Nah, saat sulit seperti saat ini tentunya membuat kita semakin menyadari betapa lemahnya kita ketika pandemi COVID-19 menghantam semua sisi kehidupan manusia yang ada di muka bumi ini. Tidak ada satu kekuatan apapun yang mampu mengusir virus ini. Artinya sampai saat ini, ketika kita sudah memasuki bulan yang baru, hal ini mau menegaskan kepada kita betapa lemahnya, betapa terbatasnya kita sebagai manusia. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita butuh Tuhan dan kekuatannya. Tindakan kita ketika kita membangun persekutuan di rumah-rumah, upaya kita untuk tetap beribadah di tengah kesulitan dan keterbatasan, semua kerja dan upaya gereja untuk tetap melaksanakan ibadah melalui penayangan di berbagai media yang tersedia, semua itu adalah persembahan kita kepada Allah, Sang Sumber kekuatan dalam hidup. Tapi Bapak Ibu, tidak hanya itu. Karena persembahan adalah tindakan umat mendekatkan diri kepada Allah. Itu tidak dapat dibatasi oleh tembok gereja dan persekutuan ibadah ritual. Mendekatkan diri kepada Allah juga bisa kita lakukan dalam perjumpaan kita dengan sesama. Aksi sosial dan juga aksi kemanusiaan. Giat dalam upaya pencegahan penyebaran virus corona, patuh dan tertib pada setiap keputusan pemerintah dalam penanganan situasi serta kondisi bangsa saat ini. Serta kita bijaksana dalam bermedia sosial dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara-saudara, tindakan-tindakan nyata dalam keterlibatan aktif dalam hidup bermasyarakat itu juga bagian dari persembahan kita kepada Allah loh saudara-saudaraku. Kalau kita mampu melakukan itu.
dengan baik. Hal ini pula yang dimaksudkan oleh Yesus dalam Matius pasalnya yang ke-25 ayatnya yang ke-35 sampai ayatnya yang ke-36. Bapak Ibu yang bisa membuka Alkitabnya kembali, bisa membacanya. Di situ bicara tentang menjadi sesama bagi mereka yang dipenjarakan, menjadi sesama bagi mereka yang kelaparan, bagi mereka yang haus, bagi mereka yang telanjang, dan bagi mereka yang menderita. Dan hal yang kedua yang mau kita lihat dari catatan ini, bagaimana memberikan persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, di sini kita lihat, apakah cukup dengan kita beribadah seperti saat ini? Ketika yang lain di gereja, yang lain ada di rumah. Apakah cukup dengan mengambil bagian dalam usaha mempersiapkan dan menyajikan tayangan ibadah melalui media-media yang ada? Apakah selesai dengan menyetorkan kolekte yang terkumpul dalam ibadah yang terlaksana? Dan apakah semua itu cukup untuk menyenangkan hati Allah? Catatan firman Tuhan hari ini mau menegaskan 3 hal bagi kita. Yang pertama, Allah senang dengan persembahan yang datang dari kita. Itu bisa berarti dari usaha, dari hasil usaha kita, ataupun dari hati kita. Untuk apapun yang hari ini kita lakukan sebagai persembahan, hendaknya itu dilakukan bukan karena terpaksa, melainkan dalam sukarela dan dalam sukacita iman. Ketika kita masing-masing memberikan persembahan tersebut. Sehingga mau dikatakan tidak ada namanya orang itu ikut-ikutan. Apalagi gaya-gayaan atau show-showan. Pamer sana, pamer sini. Kepentingan foto dan update status. Kalau lagi beribadah, apalagi kejar followers dan subscriber. Hello, apa yang kita lakukan sebenarnya ketika kita beribadah? Kita ibadah itu kita bukan lagi laporan sama netizen. Justru ketika kita beribadah, kita mempersembahkan kehidupan kita, di situ kita menghampiri Allah. Ketika saya sampaikan ini bukan berarti saya anti medsos. Tetapi kita diingatkan untuk hati-hati. Mari kita benahi maksud setiap tindakan kita menghampiri Allah dalam ibadah-ibadah ritual dan aktual yang sering kita laksanakan atau yang kita langsungkan. Sehingga hal yang kedua yang mau kita lihat dari catatan firman Tuhan ini, bahwa Allah senang dengan persembahan yang berkualitas. Sehingga kalau Allah senang dengan persembahan yang berkualitas, kalau kita datang ibadah itu berarti bukan asal hadir saja. Kalau kita memuji Tuhan dengan puji-pujian, nyanyian, tidak asal menyanyi saja. Demikian juga ketika kita berdoa, bukan hanya sekedar lipat tangan. Bahkan kalau kita dipakai Tuhan untuk melayani, jangan itu hanya sekedar rutinitas. Kalaupun kita terlibat di dalam pelayanan, orang Amun bilang jangan sekedar colo panta. Artinya jangan sekedar cuma numpang nama. Tapi tidak ada tanggung jawabnya. Tidak ada kerjanya. Ya, sehingga kita diajak pada saat ini untuk mencurahkan perhatian yang sungguh. Fokus pada apa yang dikerjakan. Berikan kemampuan bahkan kreativitasmu pada level paling maksimal.
Jadi mencurahkan segala totalitas kehidupan kita itu hanya kepada Tuhan. Kenapa? Yang ketiga adalah bahwa memperlihatkan Allah senang pada kesungguhan, Allah senang pada ketaatan yang penuh, Allah senang pada kesetiaan yang tanpa batas. Korban persembahan yang dibakar habis menyenangkan hatinya. Itu sama dengan pemberian diri yang total, pemberian diri yang sungguh, pemberian diri yang penuh pada Allah. Karena Tuhan tidak suka dinomor duakan. Kenapa? Sebab saya dan saudara-saudara adalah prioritas keselamatannya. Tidak tanggung-tanggung apa yang dilakukan oleh Yesus ketika dia menyerahkan dirinya sendiri, menyerahkan nyawanya bagi saya dan saudara, supaya kita tidak binasa, tetapi kita boleh memperoleh kehidupan yang kekal. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, jika demikian bagaimana mungkin kita bisa setengah-setengah mengerjakan satu hal ini? Ketika kita melihat bahwa Tuhan sudah mempersembahkan dirinya sebagai korban yang hidup untuk menebus segala dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Sehingga kita menerima pendamaian dari Allah. Apakah itu tidak cukup? Ketika kita melihat bagaimana Allah yang selalu menyapa kita berkarya di tengah-tengah kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudaraku, pandemi COVID-19 mungkin bagi kita ini sebuah petaka. Artinya bagi semua manusia. Tapi tidak ada alasan bagi orang percaya berhenti dalam upaya memberi persembahan bagi Tuhan. Ingat, segala yang kita kerjakan dalam kehidupan kita merupakan persembahan bagi Allah. Sehingga kita diajak, ayo mari kita bergerak, mari kita memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Di ruang ritual tapi juga di ruang aktual dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan sudah, sedang dan akan terus bekerja untuk memberi yang terbaik. Bahkan di masa sulit yang sedang kita alami pada saat ini. Tetapi percayalah, Ia tidak pernah berhenti bekerja. Tapi ingat, Ia pun sedang menanti kita untuk menghampiri Dia dalam karya-karya terbaik melalui persembahan dirimu. Karena itu, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita meresponi firman Tuhan dengan bersaat teduh sejenak.
Jemaat dipersilakan berdiri untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang akan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita menaikkan syafaat kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena firman kebenaran-Mu boleh diperdengarkan bagi kami. Walaupun pada saat ini kami berada di rumah kami masing-masing, tetapi kami percaya bahwa Tuhan tetap senantiasa memberkati kami, bahkan juga firman-Mu akan terus menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Kami boleh menyerahkan akan seluruh hidup dan kehidupan kami menjadi persembahan yang hidup, persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah ya Allah, Engkau yang akan memampukan kami untuk kami boleh melakukan apa yang sudah Tuhan firmankan bagi kami pada saat ini. Di dalamnya kami pun boleh bersyukur bahwa ketika hampir kurang lebih 2 bulan lamanya kami tidak bisa datang bersekutu, bergereja, bersama-sama dengan umat Tuhan, tetapi tidak menyurutkan langkah iman kami untuk tetap datang kepada Engkau. Ketika kami boleh memasuki bulan yang baru, minggu yang baru, kami percaya Tuhan, inilah anugerah-Mu, inilah karya yang Engkau nyatakan bagi kami. Ketika kami pun percaya bahwa Engkau Allah yang tidak pernah berdiam, tetapi Engkau Allah yang senantiasa bekerja dan berkarya bagi kami. Sehingga kami dihadirkan di hari ini untuk kembali menyatakan akan kuasa dan kasih Allah dalam kehidupan beriman kami lewat persekutuan pada saat ini. Maka kami pun memohon pertolongan dan campur tangan daripada Tuhan untuk terus menuntun kami, menyertai kami di dalam perjalanan kami di bulan ini, untuk kami melaluinya dalam kekuatan dan pertolongan daripada Tuhan. Sekalipun masih diperhadapkan dengan pandemi COVID-19, tetapi kami pun percaya bahwa ada saatnya di mana wabah ini akan berakhir. Tetapi kami diingatkan untuk terus percaya kepada Tuhan, melakukan apa yang disampaikan oleh pemerintah berkaitan dengan pemutusan mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Sehingga ketika seluruh warga masyarakat mau mendengarkan, bahkan mau melakukan apa yang menjadi himbauan baik dari pemerintah maupun dari pihak kerohanian atau agama, maka kami percaya bahwa tidak lama lagi COVID-19 ini akan berakhir. Karena itu ya Tuhan, biarlah setiap warga masyarakat tetap diberikan hikmat dan pengertian untuk boleh melihat apa yang sedang terjadi pada saat ini. Sehingga masing-masing orang akan mendengarkan setiap himbauan-himbauan yang disampaikan oleh pemerintah. Kami pun berdoa untuk pemerintah kami, biarlah ya Tuhan Engkau berkati. Khususnya mereka yang ada di tingkat pusat bahkan sampai ke pelosok-pelosok daerah. Ketika dalam kepemimpinan mereka, ketika mereka berusaha mengupayakan bagaimana agar supaya masyarakat tidak banyak yang tertular dengan pandemi COVID-19 ini, bagaimana masyarakat akan merasakan kembali kehidupan yang tanpa wabah COVID-19 ini,
Sehingga ya Tuhan dalam usaha dan upaya mereka, mereka juga membutuhkan hikmat daripada Tuhan. Maka biarlah ya Tuhan, Engkau juga Allah yang akan memberkati menyertai mereka dalam setiap kepemimpinan yang ada. Kami berdoa untuk Presiden Jokowi dalam tugas tanggung jawabnya bersama-sama dengan Wakil Presiden, bahkan para menteri, semua jajaran yang ada di dalamnya, yang sama-sama mendukung, menopang, yang sama-sama berusaha dan berupaya untuk memikirkan bagaimana agar supaya kehidupan di bumi persada Indonesia ini boleh berjalan dengan baik. Bahkan wabah COVID-19 ini akan cepat berakhir. Tuhan Yesus, tolonglah mereka ya Bapa dengan kasih-Mu, dengan hikmat-Mu. Sehingga mereka mampu untuk melakukan tugas dan tanggung jawab mereka. TNI, Polri, biarlah Engkau juga berkati dalam tugas-tugas yang sudah dipercayakan bagi mereka. Secara khusus kami juga berdoa bagi tim medis sebagai garda terdepan, para dokter, perawat, bahkan juga relawan. Mereka berjuang demi kepentingan bersama. Mereka tidak melihat diri mereka lagi. Sehingga ada banyak juga para tim medis yang terpapar COVID-19 ini. Tetapi ya Tuhan tidak menyurutkan semangat dan langkah mereka untuk terus berjuang. Untuk terus menjalankan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka. Mereka juga memiliki keluarga yang menunggu mereka untuk pulang ke rumah. Untuk berjumpa bersama. Maka biarlah ya Tuhan, Engkau Allah yang juga akan melindungi, menyertai dan memberkati mereka. Sehingga mereka tetap ada dalam keadaan sehat baik. Dalam segala usaha dan upaya yang mereka lakukan dan mereka kerjakan pada saat ini. Kami pun mau berdoa untuk gereja-gereja yang Tuhan hadirkan di muka bumi ini. Ketika pun tempat-tempat ibadah ditutup, kami pun tetap percaya bahwa Tuhan tidak dibatasi dengan tembok-tembok yang ada. Tetapi Tuhan juga hadir di dalam rumah kami masing-masing, di mana kami juga boleh mendirikan mezbah untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Gereja bukan hanya sekedar bangunan, tetapi inilah kami anak-anak-Mu yang selalu mau datang, berdoa, bersyukur, berterima kasih karena kasih dan kebaikan Tuhan. Karena itu ya Tuhan ya Bapa, kami mau berdoa secara khusus jemaat-Mu yang ada di kota Makassar ini. Walaupun dalam perbedaan-perbedaan denominasi, tetapi biarlah kami juga satu hati untuk terus mewartakan kasih setia Tuhan, untuk terus mengikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah pada saat ini. Khususnya Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, Jemaat Immanuel Makassar. Kami pun mau berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang ada dari sektor pelayanan 1 sampai dengan sektor pelayanan 10. Betapa kami pun merindukan untuk kami ada duduk bersama, untuk kami ada dalam persekutuan melayani, untuk kami boleh berjumpa satu dengan yang lain. Tetapi kami pun tahu bahwa ketika wabah COVID-19 ada, maka kami pun harus membatasi diri kami. Maka ketika kami ada di rumah kami masing-masing, biarlah ya Tuhan ya Bapa, Engkau Allah yang akan tetap senantiasa menjaga kami, melindungi kami, beri kami sehat, beri kami kuat. Bahkan kami pun mampu untuk menyemangati diri kami, bahkan orang-orang yang ada di sekitar kami. Kiranya Engkau Allah yang akan tetap senantiasa memberkati. Kami pun bersyukur bahwa Tuhan tetap menyertai akan para pelayan-pelayan yang Tuhan percayakan di tengah-tengah jemaat-Mu. Para presbiter, baik diaken, penatua maupun pendeta. Unit-unit misioner yang ada, biarlah ya Tuhan Engkau berkati khususnya ke-6 Pelkat. Sehingga di dalamnya mereka pun terus beribadah, memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Kami mau berdoa untuk pendeta-pendeta yang melayani di Jemaat Immanuel. Biarlah ya Tuhan Engkau memberkati baik Ketua Majelis Jemaat, Bapak Pendeta Peter Soisa. Kami bersyukur bahwa Tuhan juga tetap beri sehat, beri kuat. Bahkan juga Tuhan berkati di tengah-tengah kehidupan rumah tangganya bersama istri dan anak-anak kekasih.
Tuhan sertai dalam kehidupan mereka masing-masing. Bahkan juga Engkau tetap anugerahkan sukacita dan berkat di tengah-tengah kehidupannya. Demikian juga ya Tuhan ya Bapa, kami mau berdoa untuk pegawai kantor gereja yang mana pada hari Rabu kemarin mereka boleh memeriksakan diri mereka berkaitan dengan COVID-19 ini. Dan puji syukur kepadamu ya Tuhan, semuanya boleh terjadi hanya karena kasih dan anugerah-Mu bagi setiap kami yang ada di kantor gereja ini, sebagai pegawai, sebagai koster, sebagai satpam, di mana ya Tuhan ketika pemeriksaan maka dinyatakan negatif. Sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih. Tidak ada kata yang bisa kami sampaikan kepadamu ya Tuhan sebagai ungkapan syukur kami, maka biarlah ya Tuhan Engkau Allah yang akan tetap senantiasa menyertai dan memberkati akan seluruh kehidupan mereka, untuk kembali mereka melanjutkan seluruh tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Engkau Allah yang akan tetap senantiasa memberkati dalam kehidupan mereka masing-masing. Kami mau berdoa bagi jemaat-Mu yang sakit. Kami mau berdoa bagi jemaat-Mu yang sedang bergumul karena persoalan rumah tangga, karena pekerjaan, karena usaha yang sedang mereka bangun atau pada saat ini mungkin terhambat karena berkaitan dengan COVID-19 ini. Ketika merasakan kekurangan yang ada di dalamnya Tuhan, jangan biarkan mereka hilang pengharapan. Tetapi biarlah mereka boleh memandang kepada Engkau, melihat kepada Engkau bahwa di dalamnya ada pengharapan yang besar yang Tuhan siapkan dan sediakan di tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu. Kami pun percaya Engkau Allah yang akan tetap senantiasa memberkati. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Kami tidak tahu kondisi mereka masing-masing. Tetapi kami percaya dalam tuntunan, dalam penyertaan, dalam kasih dan cinta Allah. Mereka ada dalam keadaan sehat dan baik. Bahkan mereka juga dipercayakan Tuhan untuk boleh kembali melanjutkan hidup dan kehidupan, bahkan tugas dan tanggung jawab walaupun mereka berada di rumah mereka masing-masing. Biarlah pujian dan syukur ini boleh menjadi bagian untuk kami melihat bagaimana karya Allah yang nyata dalam kehidupan kami. Dan kami mau berdoa bagi kami yang boleh melaksanakan tugas pada saat ini, baik diaken dan penatua dari beberapa sektor yang ada. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kantoria, organis, multimedia, bahkan tim IT yang terus bekerja berupaya melakukan agar siaran ini boleh terus berlangsung. Tuhan beri mereka sehat, Tuhan anugerahkan mereka kekuatan, Tuhan beri mereka sukacita, sekalipun mungkin mereka juga bergumul ketika mereka harus keluar rumah. Tetapi ya Tuhan, kasih dan penyertaan-Mu tidak akan pernah meninggalkan anak-anak-Mu ini. Engkau Tuhan Allah yang akan tetap senantiasa menolong, menopang mereka untuk memberikan mereka sehat, kuat, sukacita di dalam Tuhan. Bahkan ketika pun mereka harus melakukan tugas dan tanggung jawab pada saat ini. Terima kasih Allah Bapa di surga. Kami mohon ampun atas salah dan dosa kami. Biarlah kehidupan kami senantiasa diperbaharui oleh kasih Kristus yang sudah menebus dosa-dosa kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Kristus Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama
Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya yang terambil dari 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-8 yang menyatakan, "Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelanan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari berdiri dan menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur kita secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu jemaat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang diberkati Tuhan, mohon perhatian untuk mendengarkan warta jemaat seminggu ke depan. Yang pertama, menindaklanjuti kegiatan Satgas COVID-19 Sinodal sesuai surat tugas Majelis Sinode GPIB nomor 2581-20/MS-20/ST tanggal 3 April 2020, dan untuk mendapatkan data serta informasi akurat dan menyeluruh, maka PHMJ akan mendata
kondisi warga jemaat. Yang kedua, pada hari Kamis tanggal 29 April 2020, sesuai instruksi Dinas Kesehatan, maka telah dilakukan rapid test bagi seluruh karyawan kantor gereja beserta keluarga bertempat di Puskesmas Makassar. Dan puji Tuhan, hasil yang diperoleh dalam hasil rapid test tersebut semuanya negatif. Tuhan memberkati. Dalam rangka pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang dilaksanakan di Kota Makassar mulai tanggal 24 April sampai 7 Mei 2020, maka Majelis Jemaat menghimbau kepada segenap warga jemaat untuk dapat menaati dan melaksanakan aturan tersebut dengan taat. Hal ini untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 khususnya di Kota Makassar. Dalam rangka aksi Satuan Tugas Penanggulangan Dampak COVID-19 di lingkungan warga jemaat GPIB Immanuel Makassar, maka dihimbau kepada Bapak Ibu Saudara untuk dapat mendukung aksi ini dengan turut memberikan bantuan dana, natura, vitamin, dan lain-lain yang dibutuhkan untuk warga jemaat. Sumbangan berupa dana dapat dikirimkan melalui rekening khusus Satgas COVID-19 GPIB Immanuel. Sementara bantuan natura dan vitamin dapat diantar langsung di kantor Majelis Jemaat pada setiap hari dan jam kerja. Tuhan memberkati. Akhirnya, dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Kepala Gereja, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang telah turut memberikan persembahan melalui rekening Immanuel. Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara. Demikian warta jemaat. Salam Majelis Jemaat. Jemaat dipersilakan berdiri. Jemaat, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar bersama tadi. Saudara-saudaraku, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.